Halo teman-teman, aku Grill. Pada pembahasan kali ini, topik kita mengenai bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt dan gimana sih proses pembuatan yogurt itu. Yuk simak penjelasan berikut ini. Apa itu yogurt? Yogurt merupakan produk olahan susu menjadi minuman asam terfermentasi yang terbuat dari starter bakteri asam laktat. Bakteri yang hidup dalam yogurt juga menyumbang enzim laktase yang diperlukan untuk mencerna sisa gula susu yang ada dalam yogurt. Tingkat keawetan yogurt lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat keawetan susu segar. Karena di dalam yogurt terdapat asam laktat. Asam laktat tersebut dapat dikatakan sebagai pengawet alami yogurt. Yogurt mengandung bakteri hidup sebagai probiotik, yaitu meningkatkan sistem kekebalan atau imun pada tubuh. Ada beberapa spesies bakteri yang umum digunakan untuk membuat yogurt, di antaranya Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, dan Bifidobacterium animalis. Namun, dari beberapa spesies bakteri tersebut, terdapat dua bakteri yang merupakan kombinasi kultur paling bagus untuk pembuatan yogurt. Karena terjadi simbiosis mutualisme saat proses fermentasi yogurt berlangsung. Kedua bakteri tersebut adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, di mana Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan asam amino dan peptida pendek yang dapat memicu pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Dan Streptococcus thermophilus sendiri memproduksi asam format yang dapat membantu pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus lebih berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa. Aroma yogurt menunjukkan asam sedikit manis. Streptococcus thermophilus berkembang biak lebih cepat dan menghasilkan asam serta karbon dioksida. Asam dan karbon dioksida yang dihasilkan akan merangsang pertumbuhan dari Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dalam susu. Nah, asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam dan sedikit manis. Pada tahap pengentalan yogurt, semakin tinggi asam laktat akan menyebabkan protein susu menyusut menjadi massa yang padat atau kental. Selain itu, juga dipengaruhi oleh lamanya waktu fermentasi. Semakin lama waktu fermentasi, maka semakin tinggi kekentalan atau viskositas yogurt. Semakin lama disimpan, rasa asam yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bebas dalam susu fermentasi juga meningkat. Selain itu, peningkatan asam laktat juga mengakibatkan turunnya pH yogurt karena semakin banyaknya konsentrasi ion H+. Adapun tahapan pembuatan yogurt yaitu 1. Mengatur komposisi susu. Komposisi susu perlu disesuaikan untuk mendapatkan yogurt dengan konsistensi sesuai selera. Bisa ditambahkan susu bubuk untuk meningkatkan jumlah protein sekaligus mendapatkan tekstur yang diinginkan. Pada tahap ini, semua bahan dicampur sekaligus ditambahkan stabilizer. 2. Pasteurisasi susu. Susu dipasteurisasi dalam suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit atau 95 derajat Celcius selama 10 menit. Suhu tinggi ini digunakan untuk mengubah protein W di dalamnya. Dengan demikian, protein akan membentuk gel lebih stabil sehingga cairannya tidak terpecah saat disimpan.
Ketiga, homogenisasi, mencampur seluruh bahan baku. Pada tahap ini, konsistensi yogurt semakin mendekati ekspektasi. Yang keempat adalah pendinginan susu. Susu akan didinginkan hingga suhu 42 derajat Celcius agar bisa menjadi tempat berkembangnya kultur. Suhu ini akan terus dipertahankan hingga pH menjadi 4,5. Dan yang terakhir adalah pendinginan yogurt. Setelah mendapat tekstur yang diinginkan, suhu akan diturunkan hingga 7 derajat Celcius. Tujuannya untuk menghentikan proses fermentasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain video.